Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setelah ujian usai, kita lanjut belajar lagi yuk. Kali ini belajar bersama Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin. Bahasa Indonesia kali ini kita sudah masuk ke tema 7 ya. Kita masuk ke pembelajaran 1. Perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan di Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dari lagu tadi kita semua melihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut diambil dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Kekayaan alam Indonesia berupa kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non-hayati. Namun sebelum digunakan, sumber kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu, baik secara tradisional ataupun modern. Pangan. Apakah kalian tahu apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan utama manusia. Bahan pangan pertanian menghasilkan sayuran dan juga buah-buahan. Bahan pangan peternakan menghasilkan sumber protein seperti daging, susu, telur, dan juga ikan. Bahan pangan tersebut tidaklah dapat bertahan lama bila tidak cepat digunakan. Apakah kalian pernah mendengar tentang teknologi pangan? Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Dengan adanya teknologi pangan, ketersediaan pangan akan selalu ada. Contohnya beras, kita tidak usah menunggu datangnya waktu panen tiba untuk bisa mendapatkan beras. Ada juga yang disebut dengan teknologi pengawetan. Teknologi ini bertujuan agar makanan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pangan yang lain misalnya susu. Susu akan cepat basi bila tidak cepat dikonsumsi. Dengan adanya teknologi pangan, susu yang basi dapat diolah menjadi yogurt dan juga keju. Kedua produk tersebut bisa lebih tahan lama dibandingkan susu murni. Manfaat lainnya misalnya pada buah-buahan dan bahan pangan seperti ikan dan daging yang dapat diawetkan dengan dimasukkan ke dalam kaleng ataupun plastik kedap udara. Dengan teknologi pengawetan, bahan pangan yang dibutuhkan dapat didistribusikan secara merata ke penjuru dunia. Tahu bulat. Proses pembuatan tahu. 500-an. Kadaria. Kita semua tahu bahwa tahu sangat banyak dijual di pasaran, seperti tahu bulat yang sekarang menjadi jajanan yang bisa dinikmati oleh kita semua ya. Tapi apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan tahu? Kita lihat bersama yuk bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama, bahan utama membuat tahu yaitu kedelai. Kedelai dibersihkan, direndam, dan digiling. Kemudian, kedelai itu direbus. Setelah itu, kedelai disaring menggunakan kain halus, supaya sarinya terpisah dari bubuk kedelai. Berikutnya adalah memasukkan biang tahu ke dalam sari kedelai yang tadi. Kemudian diaduk rata sampai menggumpal dan mengendap. Lalu endapan sari kedelai dimasukkan ke dalam cetakan.
Tahu dalam cetakan tadi ditutup dan ditekan supaya menjadi padat. Kira-kira 5 menit kemudian cetakan dibuka. Dan tada! Sudah jadi tahu Sumedangnya nih. Tahu itu kemudian dipotong-potong dan direndam ke dalam air. Kira-kira 5 menit lamanya. Setelah itu siap digoreng deh. Nah, itu tadi penjelasan tentang teknologi pangan di Indonesia dan proses pembuatan tahu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik ya anak-anak hebat. Wassalamualaikum, dadah.